Malamnya jam 9 itu gua, ibu, bokap tuh ngeliat kayak ada api unggun kecil di tengah-tengah makam. Lama-lama apinya gede. Pas udah gede-gede kayak gitu, ada dengar suara orang kesakitan. Kayak, oh sakit, ampun gitu. Akhirnya orang-orang yang di blok gue tuh pada keluar semua dan pada nyaksiin tuh benar-benar api itu sampai jam 12 malam tuh kayak bakar apa gitu bang. Itu apinya gede banget gitu kan. Itu kenapa ya? Udah nggak usah dilihat, besok pagi aja dilihat, kata bokap gitu. Jam 7 jam 8 disamperin lagi tuh, kan warga penasaran kan, disamperin lagi. Ternyata makam dari si orang yang kemarin meninggal itu, jadi tanahnya itu udah gosong, tanah kuburannya sama batu nisan papan namanya itu udah kebakar. Ya Allah. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor karena dia ini tinggal di dekat kuburan. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mbak Maya. Mbak Maya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Mbak, ini tinggal di dekat kuburan ini berapa lama nih? Dari tahun 2001 tinggal di situ sampai tahun 2019. Wah, lama banget ya? Iya, lama banget. Nah, kenapa di kuburan itu jadi angker atau serem gitu? Karena posisinya di pemakaman umum itu tuh nggak dirawat. Nggak pernah dirawat, oke. Pada dasarnya jadi cuman dibuka aja pemakaman umum tapi nggak dirawat sama sekali gitu. Jadi mungkin karena nggak dirawat itu jadi kayak kesannya angker aja gitu. Jadi ada aja lah penampakannya. Wah, oke. Sampai tadi Maya cerita itu ada pengalaman yang serem banget menurut gue, yang kuntilanak minum susu. Iya. Kuntilanak minum susu. Dia pakai dot. Enggak, pakai gelas. Karena dia udah dewasa. Oke. Dan itu salah satu kejadiannya ya? Iya, itu salah satu. Dan masih banyak lagi tuh? Masih banyak lagi. Oke. Yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mbak Maya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ya udah, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Maya, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri. Kita mulai. Jadi awalnya itu ibu bangun rumah di situ dulu nih bang. Ibu bangun rumah tuh rumah kakak, rumah ibu, rumah kakak lagi. Cuman rumah kakak yang sebelah kiri sama kanannya itu belum ditempatin. Jadi rumah ibu doang nih. Nah di rumah itu gue tinggal kayak gua, bokap, ibu sama kakak, teteh lah gitu. Nah 4 tuh baru tinggal di situ. Nah selebihnya itu nggak ada rumah. Jadi selebihnya itu kebun, terus nggak jauh jaraknya ya 500 meter itu kuburan pemakaman umum itu. Cuman dari rumah itu aksesnya itu pintu belakang, pintu depannya ada di sebelah sananya gitu. Nah baru pertama kali tinggal di situ, tidur di situ. Nah kita sekeluarga ini dimimpiin itu sama semuanya. Apa tuh? Dan jam bangunnya kita pun sama gitu. Jadi jam 2 kita bangun, itu kita main lihat-lihatan, teteh tidur sendiri, yang tidur bertiga itu gua, bokap sama nyokap. Nah pas gua bangun, nyokap bangun, bokap bangun. Nah terus dia nanya, "Mai kenapa bangun?" gitu. Terus gua bilang, "Ngimpi sama, ibu juga ngimpi sama, bapak juga ngimpi." Dia bilang gitu. Ya udah nggak dibahas malam itu, besok paginya baru dibahas. Ternyata yang dimimpiin kita itu sama, kita itu didatengin sama gerombolan orang bang, banyak banget. Dari yang masih muda, bapak-bapak, kakek-kakek, anak kecil, yang gendong bayi, yang gendong anak, itu tuh pada datang ke rumah. Dia tuh pada bilang, ada warga baru ya gitu. Kenalan dong. Terus ibu tuh sempat nanya, iya rumahnya di mana? Itu di sebelah.
Pas nyadar paginya di sebelah itu di mana ya? Nggak tahu, pas kita oh di makam, di kuburan. Oh ternyata tetangga baru kita tuh ya orang makam itu mungkin gitu. Anjir, serem banget ini. Maksudnya tuh gue ngebayangin ini berarti kan arwah-arwah ya, orang yang udah meninggal ya. Terus datang ke mimpi. Datang kayak warga baru ya, kenalin ya gitu, nih tetangga sebelah gitu. Oh iya, di mana rumahnya tuh? Di situ gitu, mampir-mampir ya. Sosoknya gimana? Biasa, orang pada umumnya biasa, cuman pada pegangan tangan, salaman pegangan tangan semuanya. Rata. Kayak lebaran gitu. Rata gitu, kayak kita lagi open house lah kalau lebaran. Iya. Gitu. Cuman nggak taunya itu bukan orang gitu. Ada nastar lu situ. Iya, ada nastar, ada kastengel banyak. di itu. Iya, lanjut ya. Terus udah kejadian kayak gitu, gue nih orangnya demen banget main gitu bang. Temen gue tuh rumahnya di atas, gak ada yang berani turun ke bawah nih ke rumah gue, karena dia pikir Maya rumahnya serem deket kuburan gitu. Udah gitu kalau ke rumah Maya tuh lewatin kebun-kebun males gitu kan. Lu aja lah Maya yang main ke atas gitu. Main ke atas, pulang jam 11. Nah pas mau turunan ke rumah itu kan ada turunan nih. Pas banget di pertengahan turunan itu dipatahin jalan gitu bang. Ada cewek matahin jalan. Matahin jalan depan banget gitu. Sampai ngebatin gitu kan. Ih gila ya, kurang ajar banget gitu. Kayak nggak ada jalanan lain, jalanan gue dipatahin gitu. Cuman dari situ gue mikir bang, ini kok cewek jalannya kayak pakai skateboard. Kayak lurus aja gitu. Sampai gue intip bawahnya, oh nggak ada gitu. Terus dia jalannya kok bisa sampai kayak gitu. Gue liatin terus, dia naik ke pohon kecapi. Pas sampai pohon kecapi dia dada-dada. Senyumnya sampai sini, dia dada-dada. Manjat dia? Iya manjatnya kayak tep. Tiba-tiba sampai atas. Dari situ lari, pulang ke rumah udah. Oke. Nah pas selebihnya itu, pas besokannya tuh, kadang suka ngelihat depan rumah kan tuh kayak banyak pohon pisang nih. Nah pohon pisang itu kadang-kadang suka bergeraknya tuh searah aja gitu, kayak pohon pisang tuh lurus aja. Yang gerak tuh selurusan aja, selebihnya nggak goyang. Ternyata di sebelah situ ada makam 2. Itu nggak tahu makam siapa karena nggak ada namanya, udah hancur juga. Itu nggak tahu makam siapa. Yang jelas kalau misalnya kalau malam itu pasti posisinya tuh selalu ada aja tuh yang penampakan di situ, entah itu perempuan, entah apa gitu. Sampai pada akhirnya itu nggak lama dibikinlah bedeng-bedeng nih bang. Jadi kayak pemulung gitu, bikin rumah bedeng-bedeng. Nah terus dapurnya tuh nyatu ke situ. Ya dia juga ngeliat penampakan kayak gitu. Siapa ini? Si yang tinggal di situ. Karena ya mungkin dekat kuburan, terus kuburannya juga nggak diurus, jadinya ya pada kemana-mana, mungkin nggak ngerti juga sih, tapi yang jelas yang ngeliat itu bukan cuman gua dan keluarga, tapi orang lain juga lihat. Gitu. Warga sekitar situ juga yang lihat, tetangga tuh ya. Terus nih ya bang, jadi di nggak jauh dari rumah gua itu ada orang juga, tapi bukan orang asli situ. Dia bikin kayak gudang. Nah temboknya itu dia tuh pakai bata merah. Pikir gua pas malam-malam gua lihat itu dari rumah, pikir gua itu kayak pilok biasa aja gitu warna putih. Ternyata pas di center sama kakak gue itu bukan pilok, jenisnya tuh pocong, jadi nempel di tembok tapi ngadep ke rumah. Terus ya udah kita pas nyenter udah langsung diem, langsung masuk lagi ke rumah. Oh itu udah jelas banget, itu jenisnya tuh udah kelihatan dia kayak nempel di tembok tapi posisinya tuh lagi ngeliatin rumah kita, jadi kayak ngeliatin aktivitas kita gitu di rumah. Padahal posisinya jauh, tapi pas ke center, pas bagian mukanya itu kayak emang lagi nyorot ke kita. Iya. Gitu. Ya udah kaget, masuk ke dalam. Nah nggak lama dari situ pindah nih bang, gua pindahnya bukan menjauh dari makam, tapi mendekati. Jadi buka pintu langsung pemakaman. Langsung makam tuh? Ya, sebelah kiri langsung pemakaman. Nah itu malam pertama tinggal di situ biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah pas ada yang meninggal itu guru SD, cowok, beda kampung sama gua, beda RT juga. Dia meninggal itu nggak tahu punya penganut ilmu apa, nggak ngerti gitu kan, sekeluarganya dia.
Jadi pas dia meninggal pun nggak ada warga yang nyaksiin dia dikubur. Itu tahu dari mana kalau guru SD ini punya ilmu itu? Tetangga, sempat kenal. Dulunya bekas tetangga juga. Oke. Sempat kenal. Pas dia meninggal, nggak ada tetangga-tetangga lain yang ikut ngubur. Jadi cuman keluarga intinya aja yang ikut ngubur gitu. Nyelawat juga enggak gitu? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh ada yang nyelawat. Sampai pengajian malamnya pun orang mau datang buat ngajiin kan biasanya ngaji tuh bang. Itu diusir sama keluarganya, nggak boleh. Iya. Masih ada ya kayak gitu ya? Nggak boleh, katanya kalau orang meninggal udah meninggal aja. Iya. Katanya gitu. Nggak usah ada pengajian. Gitu. Dia dikubur. Nah, nggak tahu gimana caranya, kan kita juga warga nggak nyaksiin kan, cuman keluarganya doang. Malamnya ada yang ngeliat pocong, ada pocong gitu di mana di kuburan. Ya orang-orang sitong ya namanya kuburan tempatnya begituan gitu kan. Cuman kesini-sini tuh semakin jadi gitu. Jadi tuh semakin kayak neror warga sekitar gitu kan. Sampai bokap tuh akhirnya ngomong, udah sekarang kalau habis maghrib nggak usah buka pintu deh, katanya pintu ditutup aja gitu. Akhirnya sampai berapa minggu gitu warga tuh kalau habis maghrib nutup pintu, nggak ada yang berani buka pintu. Nah sampai ada yang rumahnya diketok nih bang, rumahnya diketok, dipikir suaminya pulang. Pas ditengok nih sama tetangga sebelahnya, nggak tahu ya pocong, ngetoknya pakai pala. Gitu. Terus tetangganya nggak berani nyautin, nggak berani ngomong apa-apa. Besok paginya baru ngomong. Nah terus ada lagi tetangga ngomong, iya kemarin juga ngeliat katanya, tuh di rumahnya si itu tuh. Cuman dia mah nggak pakai pala sebelah sini katanya, pakainya pala yang di depan katanya. Jadi nggak cuma 1-2 orang nih yang ngeliat gitu si pocongnya itu. Nah gue nih yang rumahnya dekat kuburan ngomong sama ibu-ibu, yang penting kita mah jangan sampai ngeliat aja ya gitu kan. Iyalah janganlah, biarin aja deh kalau orang mah gitu. Nah entah kenapa nih bang, kan ibu kan jualan nih, jualan nasi kan. Kalau belanja itu jam 4 subuh. Nah pas gue mau keluar, posisi udah nggak enak nih, hati udah perasaan udah nggak enak gitu kan. Nah, terus pas mau belanja, nengok ke sebelah kiri, itu ada. Jadi pohon pisang kan nggak ada tenaganya kan bang, kalau misalnya dipatahin juga kan dia bisa patah kan. Di dahan pohon pisang itu diri sosok itu, dan dia lagi ngeliatin ke gue tuh sambil nyengir gitu. Itu langsung megang tangan ibu terus langsung bilang, bu ibu jangan nengok ke kiri ya, jangan nengok ke kiri ya. Nah ibu nih penasaran, kenapa udah jangan nengok ke kiri, ayo kita jalan ya. Padahal kalau kita mikir lagi, ngapain jalan ke tukang sayur, mendingan langsung pulang aja gitu kan. Karena itu udah nggak bisa mikir lagi, pas ibu tengok, kata ibu, astagfirullahaladzim, itu jelas, itu dia lagi diri, itu tinggi, gede, dan kalau postur mukanya ya kayak mukanya si almarhum itu. Yang, guru SD itu? Iya, betul. Akhirnya, ibu pas besok paginya ngomong sama bokap, kata bokap, coba nanti tunggu sampai 40 hari gitu, kalau memang sampai 40 hari masih ada laporan, ya udah nanti gue yang ngomong ke RT-nya gitu kan. Nah, terus pas udah besokannya nih, ada Bu Haji, rumahnya diketok. Cuman posisi dia lagi sholat subuh. Nah, pas diketok itu, pas posisi lagi sholat subuh, dia nggak mungkin ninggalin sholatnya kan, Bang. Dia selesain dulu tuh sholatnya. Pas dia udah selesaiin sholatnya, dia mau buka pintu nih, tapi dia buka hordeng dulu. Dia buka hordeng, pocong itu udah arah pulang. Jadi kayak habis dari ngetok pintu rumah dia gitu, jadi kayak lompat-lompat arah pulang. Itu dia Bu Hajinya langsung pingsan. Kayak udah nggak dibukain pintu kayak gitu, langsung pulang. Iya, gue pikir gitu. Iya, gak ada orang. Pulang kan? Gue dikacangin nih. Tuh kan, gue ngayal lagi dulu. Ini editor sama Rara juga pasti ngayal gitu kan? Gue juga pasti ceritain pikirnya gitu. Itu pokoknya ngebelakangin aja gitu. Iya. Jalan, oh berarti yang ngetok pintu tadi dia. Gitu. Itu aja Bu Haji itu sampai pingsan ya? Pingsan. Apalagi kalau misalkan itu dia nggak balik gitu, nggak pulang. Pingsan. Akhirnya ditungguin pas 40 hari, akhirnya bokap lapor ke RT.
ini gimana ya gitu, soalnya semenjak si ini meninggal nih banyak kayaknya warga kayaknya resah banget gitu kan. Takutnya ada yang manfaatin situasi gitu kan, jadi kayak maling apalah segala macem gitu kan. Cobalah kita ke rumahnya aja gitu. Akhirnya pas ke rumahnya tuh sempet rame, maksudnya enggak kok, nggak kenapa-napa, kemarin juga dikuburnya ya sesuai gitu kan. Tapi dari pihak warga nih, ya udah coba bongkar aja kuburannya gitu. Minta dibongkar. Ya. Okay. Akhirnya kita ambil dari Polsek Cinere 2 orang polisi. Oke. Dibongkar kuburannya. Itu udah 40 hari ya dibongkar kuburannya. Ternyata tali pocongnya belum dilepas. Sengaja. Katanya emang di kampungnya dia di Jawa itu kayak gitu katanya. Dan itu nggak terjadi apa-apa, nggak pernah terjadi apa-apa katanya. Ya udah akhirnya hari itu dibuka. Baru dibuka tuh? Baru dibuka tali pocong. Setelah 40 hari itu ya? Ya namanya mayat udah 40 hari kan udah nggak bentuk manusia kan, pasti kan udah pecah lah apa segala macam. Ya udah dibuka dan akhirnya nggak ada pernah teror lagi tuh. Gila, menarik nih, bawa 2 polisi cuy. Sampai bawa 2 polisi, sakingnya udah apa sih ya, meresahkan banget gitu loh Bang. Jadi kayak kalau habis maghrib tuh kampung gue udah kayak kampung mati gitu, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan gitu loh. Kayak udah sepi aja gitu loh. Udah pas dari situ ya udah anteng tuh, nggak ada cerita apa-apa lagi gitu. Sampai pada akhirnya, nah gue kan orangnya kalau udah habis maghrib suka duduk nih sama ibu di teras kan. Padahal bokap suka ngomong kalau udah habis maghrib udah masuk ke dalam gitu, jangan di luar terus gitu. Cuman kan ya namanya kita pengen ngobrol-ngobrol enak lah gitu di luar. Nah pas besokannya ada lagi nih Bang yang meninggal, tetangga juga, cuman beda kampung gitu kan, cuman masih satu RT beda kampung. Dia meninggalnya kecelakaan. Dia bilang di arteri, keluarganya bilang meninggalnya di arteri, tapi gue nggak tahu itu di arterinya di mana. Yang jelas dia kecelakaan, kalau nggak salah dia ditabrak Metro Mini kalau nggak salah. Posisi motornya tuh ringsek parah. Tapi si korbannya ini nggak ada darah sama sekali, lecet nggak ada, darah nggak ada, tapi bajunya tuh pada rusak gitu, celananya rusak, cuman nggak ada luka sama sekali. Aneh kan gitu kan? Aneh banget sih. Iya. Dikubur lah ceritanya nih. Pas besokannya ngelayat nih, bokap ngelayat, udah nanya-nanya, kuburnya itu nggak jauh dari rumah, agak ke pinggir. Berarti kan deket banget dari rumah nih kan. Pas dikubur, malamnya itu dengar suara orang minta tolong. Gue sama ibu, tolong, aduh sakit, dia bilang gitu. Terus gue liat-liatan nih sama ibu, terus didengerin lagi, suaranya masih ada. Akhirnya ibu bilang sama baba kan, itu ada suara orang minta tolong. Terus kata bokap, ya kan udah dibilang, si ini kan habis kecelakaan, orang dikuburnya di pinggir rumah, kata dia ngomong gitu. Udah tutup aja pintunya gitu. Ya udah, akhirnya kita masuk nih. Pas besok subuhnya pagi, pas baru keluar, ibu ngomong sama tetangga depan, semalam lu dengar suara nggak gitu? Suara apa ya nek gitu? Suara orang minta tolong, kayak tolong, aduh sakit. Enggak sih nek, keluarlah tuh tukang pulung nih Bang, tukang pemulung nih keluar. Dia ngomong sama kayak yang ibu ngomong. Terus ibu bilang gini, lu denger juga? Iya saya dengar semalam katanya. Orang saya dengar tuh sampai 3 kali saya dengar gitu. Tetangga yang depan ini nggak percaya suaminya. Katanya nenek nih halusinasi nih katanya. Nih main nih halusinasi nih. Coba ntar malam kalau misalnya masih denger, gue lihat dari jendela. Jadi kayak dia nantangin gitu kan. Udah setelah itu malamnya gue nggak denger apa-apa nih Bang, sama sekali nggak denger. Cuman kayaknya tetangga denger nih. Mungkin dia ngintip kan. Pokoknya posisi malam itu gue tidur pulas aja. Tiba-tiba subuh istrinya teriak-teriak minta tolong. Suaminya kaku di jendela, posisi kayak ngintip begini, tapi kaku, nggak bisa gerak, kayak nge-freeze gitu. Akhirnya dipanggil tuh baba, panggil kan bokap, datang ke situ, terus disembuhin gitulah. Terus ditanya, emang kenapa lu bisa kayak gini? Saya dengar yang nenek cerita, yang Mei cerita katanya. Cuman saya lihat, itu jelas bener itu pocong. Tapi kok bawa tikar ya? Dia bilang.
Day. Ini kisah nyata, Bang. Iya maksudnya, aduh, kan gue ngehayalin kalau ada cerita itu gue selalu menghayalkan gitu. Oke, lanjut Gue juga yuk. yang ngeliat juga bingung kok pocong bisa bawa tiker gitu kan. Posisi kan tangannya gini dong kalau pocong. Terus tikernya nempel di mana? Kan nggak mungkin dia begini juga kan. Cuman yang dilihat emang bawa tiker. Pas besoknya pagi, terus kata bokap gue begini, ya udah besok pagi kita lihat makamnya aja. Mungkin ada yang aneh di makam itu. Ternyata bener, Bang. Jadi kayak kalau kita bungkus mayat kan kadang kalau mau ditaruh di kurung batang itu kan pakai tiker. Iya, bener. Pandan kan, tiker lip itu apa anyam. Nah, tikernya itu ada di sebelah makamnya. Jadi nggak dibawa pulang sama keluarganya. Ini lupa tahu gimana ini? Iya, ini dibongkar nih? Nggak dibongkar, jadi nggak dibongkar. Kuburan. Okay. Sebelahnya tikernya. Gitu. Akhirnya bokap ke rumah si keluarganya almarhum. Tolong dah itu ambil tikernya. Soalnya takut ada fitnah gini gitu kan. Diambil sama keluarganya, mungkin dikubur di sana, di rumah keluarganya. Habis itu nggak ada apa-apa lagi. Oke. Terus setelah itu apa lagi nih kelanjutannya gitu? Nggak ada, jadi udah dia ngeliat tuh dia bawa tiker, minta tolong. Ya cuma dia lihat cuma ya loncat-loncat bawa tiker. Akhirnya kan tikernya diambil nih sama keluarganya. Diambil, dikubur di rumahnya. Masih ada teror lagi? Nggak ada teror lagi. Nggak ada? Setelah itu nggak ada. Jadi cuma gara-gara tiker? Iya, cuma gara-gara tiker. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini ya, yang nge-freeze ini nih. Ini beneran berarti lama tuh ya? Si suaminya itu kan yang lihat? Lama tuh, pokoknya, di jendela begini itu? Iya, pokoknya istrinya ngelihat itu jam 4 subuh, ya suaminya udah dalam keadaan kayak gitu. Nggak tahu suaminya ngintip di jam berapa, ngelihat itu jam berapa, nggak tahu. Pokoknya subuh itu istrinya bangun jam 4 tuh suaminya udah keadaan kayak gitu, udah keringet dingin. Udah diituin nggak bisa tuh? Nggak bisa, kaku posisinya. Gila. Kaku. Sampai segitunya ya? Mungkin ya dia ditampakin mukanya apa gimana kan kita nggak tahu kan. Namanya dia ngintip gitu. Lebih ke heran juga sih dia. Iya sih. Kayak diusir ya. Kayak diusir. Aduh. Oke, tarik napas dulu. Lanjut, Mai. Yang ini cerita apa lagi nih, Mai? Kalau yang ini cerita sebenarnya sih gue nggak tahu, ada anak kecil yang meninggal, gue nggak tahu kapan meninggalnya. Tapi pas abis maghrib itu gue dengar suara tangisan anak kecil. Suaranya tuh kalau didengar itu jauh gitu. Terus kalau nggak didengar tuh suaranya kayaknya deket gitu. Suara anak kecil bayi nangis aja gitu pada umumnya. Iya, paham. Terus kata ibu, suara bayi dari mana ya, Mei? Nggak tahu gitu. Mungkin dari itu kali ibu depan tuh anaknya abang-abang depan kali mungkin nangis. Oh iya kali gitu. Nah malamnya jam 9 turun 3 orang nih lewat depan rumah. Sebelah kiri cowok ya masih muda lah, umur 30 tahunan. Tengahnya tuh istrinya mungkin orang bawa-bawa dot susu. Sebelahnya bapaknya kayaknya. Nah istrinya itu bawa dot susu itu posisinya udah nangis. Nah ditanya sama ibu mau kemana gitu. Mau ke situ bu, waktunya anak saya nyusu. Nah terus gue sama nyokap lihat-lihatan, waktunya anaknya nyusu. Emang ada anak kecil di situ? Pas dicari tahu sama ibu ternyata 2 hari sebelumnya itu ada yang meninggal anak kecil, 8 bulan. Mungkin ibunya ngerasa jam-jamnya anaknya nyusu apa gimana, tapi emang itu denger jelas banget suara bayi nangis. Itu malamnya. Pas setelah susu itu datang, diantarin susu itu datang, nggak pernah dengar suara anak kecil nangis lagi. Iya, ini serem sih. Tapi gini, lu Mai sempat ngeliat gak? Ini ngapain mereka di sana gitu? Pokoknya dia bilang, ini bu mau ke situ karena ini jam anak saya nyusu. Jadi si yang ibu-ibu tengah ini cuman bawa botol susu aja sambil nangis. Yang gue tahu gitu. Terus ya udah dia nanjak ke kuburan, ke makam. Oh nggak tahu apa? Nggak tahu. Oke. Nggak ngeliat lagi sih kayak gimana. Pokoknya semenjak itu udah nggak ada yang nangis lagi. Udah nggak ada tuh? Sorry, besokannya dia datang lagi kah? Enggak. Hari itu doang? Hari itu doang. Wah, sedih sih. Iya, mungkin serem ya, tapi sedih. Batin seorang ibu kayaknya. Iya, bener. Ya Allah.
udah jarak beberapa bulan nih Bang, ada lagi nih yang meninggal. Ibunya temennya si teteh sekolah dulu. Jadi dia nih suaminya meninggal, dia janda. Dia tiap kali dia punya cowok yang agamanya Islam, dia Islam. Terus dia punya cowok yang agamanya Kristen, dia Kristen. Terus dia punya cowok yang agamanya lain, ini ikut agama cowoknya. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih ya. Pada saat itu dia meninggal, dikubur lah di situ ceritanya. Dan keluarganya pun katanya udah habis nguburin, udah nggak ada, keluarganya pindah dari rumah itu, mungkin karena malu apa gimana gitu. Langsung pindah? Langsung pindah, jadi nggak ada pengajian apa-apa di rumahnya gitu. Malamnya jam 9 itu gua, ibu, bokap tuh ngelihat kayak ada api unggun kecil di tengah-tengah makam. Lama-lama apinya gede gitu lama-lama. Sampai akhirnya ibu manggil tetangga nih, itu di kuburan ada api apaan sih gitu kan, kok lama-lama gede ya. Pas udah gede-gede kayak gitu, ada dengar suara orang kesakitan, kayak tolong sakit, ampun gitu. Akhirnya orang-orang yang di blok gue tuh pada keluar semua dan pada nyaksiin tuh benar-benar api itu sampai jam 12 malam tuh kayak bakar apa gitu Bang. Itu apinya gede sekali gitu, apinya gede banget gitu kan. Itu kenapa ya, udah nggak usah dilihat, besok pagi aja dilihat, kata bokap gitu. Pas didiemin aja. Besok pagi jam 7 jam 8 disamperin lagi tuh, kan warga penasaran kan, disamperin lagi. Ternyata makam dari si orang yang kemarin meninggal itu ibunya si temennya teteh. Jadi tanahnya itu udah gosong, tanah kuburannya sama batu nisan papa namanya itu udah kebakar. Ya Allah. Sorry, ini mungkin azab ya? Iya mungkin, karena kan dia keluar masuk agama yang beda gitu kan, murtad lah istilahnya. Iya, tapi terakhir dikuburin ini agamanya apa nih? Iya Islam. Dikuburin sama keluarganya Islam, karena kan posisi keluarganya Islam semua. Oh, tapi nggak tahu posisi si ibu-ibu ini terakhir agamanya apa? Nggak ada yang tahu. Karena pas dia terakhir sakit itu, keluarganya nggak ada yang tahu nih terakhir cowoknya ini siapa. Dia tuh terakhir punya hubungan nih sama siapa yang agamanya kayak gimana gitu. Ya udah akhirnya dikuburinnya secara keluarganya aja, Islam tuh. Ini janda ya tadi ya? Janda. Jangan sampai kayak gitu banget ya. Lo nyari cowok gak usah Islamnya udah lah, jangan ke agama lain. Bukan, maksud gua lu lagi nyari jodoh kan? Udah, biarpun sedapatnya tapi Islam, oke? Jangan agama lain. Ya, gua nggak mau ngeliat kuburan lu gosong. Ya. Cukup orang. Waduh, cukup orang. Gue sebagai juga deh editor. Oke, ini kalau yang belum tahu, ini kuburan ini padahal di Jakarta ya? Jakarta, di tengah-tengah perkampungan. Tapi memang di perkampungannya. Dan nggak diurus ya? Nggak diurus. Oke, sebelum kita lanjut nih, ceritanya kan masih ada lagi kan ya? Nah, gue pengen tanya satu hal. Kenapa makam itu nggak pernah diurus gitu? Karena yang gue tahu itu dulunya emang diwakafin untuk makam. Tapi untuk kepengurusannya ini belum jelas siapa yang mau ngurusin gitu, karena belum ada yang datang mau, oh ya nih gua aja yang ngurusin makam ini tuh ya udah. Jadi kayak orang kamu situ meninggal ya udah dikubur di situ. Jadi yang benerin, yang ngurusin ya keluarganya masing-masing aja. Keluarganya masing-masing aja. Selebihnya ya udah nggak ada lagi yang ngurusin. Oke, lanjut Mai. Ada pengalaman lain? Apa lagi nih pengalaman lainnya? Pengalamannya ada lagi Bang. Gua sempet dari ibu jual rumah itu sempat pindah-pindah rumah juga, cuman masih di lingkungan situ-situ juga, masih RT situ juga. Masih di sekitar makam itu? Iya, masih di sekitar makam, cuman agak menjauh ini. Gitu. Nah, pas gue tinggal di situ, emang terkenal ada daerah situ tuh ada makam yang nggak keraba sama orang gitu, jadi nggak tahu dulunya tuh makamnya di sebelah mana, makam anak kembar cewek, nggak tahu makamnya sebelah mana, pokoknya tiba-tiba udah ramai jadi rumah, jadi nggak kelihatan makamnya di sebelah mana gitu. Nah, malamnya itu lucu Bang, lucunya tuh kayak rumah gue kan ada pagernya, terus kan kalau pagar kan ada apa sih, tembok gini kan. Nah, Hansip itu ngelihat gue lagi tiduran, kakinya ke atas, uncang-uncang kaki di tembok itu. Itu jam 1 atau jam 2 gitu kan. Ditanya sama Hansip,
Mai, lu ngapain di situ? Lagi berantem ya sama laki lu? Dia nyautin, Bang. Emang iya, kepo banget lu. Nyautinnya begitu. Sambil ketawa, emang iya kepo banget lu. Tapi posisinya itu katanya gua. Iya. Mukanya tuh gua, postur badannya tuh gua. Besok lagi ngomong sama ibu, Nek, si Mai lagi berantem ya sama suaminya, kata gitu. Soalnya semalam saya lihat tiduran tuh di tembok. Ibu bingung, ngapain sih Mai tiduran di tembok? Gitu Jam kan. 1. Temboknya bentuk prosotan lagi kan. Tahu gue. Iya. Tiduran sambil gini, Bang, gitu tidurannya. Anjay banget lo, Mai. Mantap. Tiduran sambil gini gitu kan. Terus enggak gitu, Mai nggak berantem. Iya nih, orang saya tanya gitu kan. Terus saya dibilang, emang iya kepo lu gitu. Gua keluar di Bang. Kenapa sih gitu? Lu semalam tiduran kan Mai di tembok? Ya gua kaget Bang dibilang gitu. Lah kapan gue tiduran di tembok gitu kan, ya ada kasur ngapain di tembok gitu kan. Enggak gitu, orang gue lihat lu kok semalam. Enggak. Udah tuh akhirnya selesai kan. Nah di rumah nih, gue kalau di rumah tuh mayat Bang, kayak baju-baju pengantin tuh dipayet-payetin. Payet, oke. Iya. Nah ibu udah bilang sama gue, Mai udah mau jam 1, besok lagi mayatnya. Cuman kan karena itu deadline harus dipakai besok pagi sama pengantin, jadi gue kerjain nih sampai selesai gitu kan, itu tinggal sedikit gitu. Terus jadi gue duduk nih di bangku kayak gini, depannya tuh TV. Ya TV-nya tuh gue matiin, fokus jahit nih. Tiba-tiba di belakang gue kayak ada yang duduk, kayak ini nih gini turun ke bawah. Iya. Ngerasa kan di belakang. Langsung gue tengok gini, gak ada siapa-siapa, lanjut mayat. Pas udah beberapa lama itu tiba-tiba di rambut ngerasa ada yang megang, plek gini. Abis megang, kayak rambut gue tuh digini-giniin, kayak lagi biak-biak nyari apa gitu, kayak kutu apa-apa gitu kan. Gue tengok di TV, itu rambutnya panjang, lagi ngadep gue tuh lagi giniin rambut gue. Itu gue langsung kabur Bang, nabrak kulkas. Udah serem semua. Gue udah terpana. Aduh, ngapain lu ceritain pas tabrak gue? Itu kan bener. Iya. Oke. Itu kan sampai gue lari kabur ke kamar. Hari gue bangunin ibu, Bu, tadi kayaknya ada yang biakin Mai. Jam berapa? Tadi. Makanya ibu bilang kerjanya jangan sampai malam, dilanjut besok gitu kan. Yaudah. Gue nggak beres itu Bang, kerjaan gue langsung tidur. Udah tuh lancar tuh besoknya udah beberapa minggu nih, laki gue belum pulang nih. Gue mau tidur, tiba-tiba kipas angin itu kelempar ke gue, tapi kena pintu, kenceng banget. Gue pikir ibu gue marah-marah, apalagi gue pulang marah-marah gitu kan. Nah ibu pikir Mai berantem kayak gini sama suaminya gitu. Gue kaget Bang, disambit kipas angin yang kecil tuh di bawah tuh, yang kotak tuh. Iya. Disambit itu sampai patah, itu kenceng banget. Terus gue keluar, gue lihat sini nggak ada orang, ke kamar ibu. Bu, ibu ngelempar kipas angin? Enggak, gue pikir lu berantem katanya. Itu kipas angin, siapa yang ngelempar ya? Nggak tahu. Itu kalau nggak ada pintu babak belur kayaknya Bang, kena kipas. Suami belum pulang. Udah akhirnya skip lah gitu kan. Pas dapat beberapa bulannya lagi, nah gue bakar-bakaran nih di depan rumah sama ponakan. Gue berlima sama ponakan iseng nih moto-moto. Dari berlima itu tiba-tiba ada 10 itu 2 perempuan matanya keluar di dekat bakaran, di tembok pocong. Terus di sebelah sini anak kecil, pokoknya totalnya dari kita berlima ada 10 orang di foto itu. Mas. Terus fotonya itu ngeblur merah gitu, kayak ketutupan cahaya gitu, merah. Jadi kayak ngeblur. Kaget lah akhirnya. Masih ada gak? Nggak ada, itu udah lama banget. Oke, kan. terus. Udah kaget, akhirnya berhenti kita bakaran. Nah terus ibu dimimpiin katanya cuman kebagian wanginya doang gitu. Kan gue juga pengen ikut nimbrung gitu katanya. Ya udah, akhirnya dari situ nggak pernah bakaran lagi. Oh, si makhluk-makhluk ini pengen ikut. Jadi nggak kayak kita nggak permisi sama nggak numpang-numpang gitu mungkin. Gitu.
Itu yang posisi pocongnya itu yang di perosotan itu, tembok perosotan. Iya. Itu di situ. Oke. Di situ benar-benar apa sih, lingkungannya padat Bang sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa kok biasanya kan kalau padat kan lebih nyaman gitu kan kita. Tapi itu justru padat itu malah kayaknya penampakan apa-apa tuh lebih semakin jelas gitu di situ tuh. Oh, malah kayak gitu ya? Lebih ekstrim dari yang waktu lo tinggal bener-bener dekat kuburan gitu. Lebih ekstrim. Itu tuh bisa main fisik, jatuhnya bisa sampai ngelempar kipas angin kan, tuh berarti main fisik kan. Bahaya sih. Itu bahaya. Nah, dari tadi kan ini pengalaman dari lu nih ya. Kalau pengalaman dari tetangga atau orang lain ada gak, Mai? Ada Bang. Jadi depan, yang tadi gue bilang depan rumah gue yang waktu gue belum pindah itu kan ada kayak bedeng-bedeng pemulung gitu kan. Terus dia dapurnya tuh nyatu gitu. Nah, salah satu dari penghuni itu tuh istrinya ada yang lagi hamil. Jadi tiap malam tuh jam 9 dia selalu bikin susu hamil kan, untuk ibu hamil gitu. Setiap kali dia bikin susu, dia tinggal sebentar susunya hilang. Setiap hari nih. Sampai akhirnya dia berantem gara-gara susu sama suaminya gitu. Berantemnya itu karena kesel, tiap kali dia bikin susu kok susunya habis terus gitu kan. Apa lu yang minum gitu kan. Udah tuh akhirnya pas besoknya ngomong ke ibu, gimana ya Nek, kata gitu. Terus kata ibu, ya udah lu intip aja, ntar malam lu bikin susu lagi bini lu, terus lu intip gitu kan. Jadi kan kelihatan nanti siapa yang minum susu bini. Oh iya, udah ntar malam nih saya intip gitu. Terus udah tuh istrinya bikin susu nih Bang, jam 9. Ditinggal. Diintip sama si suaminya. Nih gue pengen tahu nih yang minum susu bini gue siapa nih gitu kan. Jadi susunya di meja, suaminya itu di samping meja. Dia ngintip nih. Soalnya posisi susunya tuh kan kalau hilang pasti kan orang ambil dari belakang, nggak mungkin dari dapur juga. Dia pikir kalau dari dapur kedengeran suara orang jalan. Dia lihat dari belakang. Tiba-tiba dia ngelihat emang di tengah-tengah gundukan sampah itu ada posisinya kayak cewek, rambutnya panjang, lagi minum susu ini. Tapi posisinya lagi hamil. Lagi minum susu, rambutnya panjang. Kenapa dia bisa bilang panjang? Kan kalau kita nenggak gini kan rambut kan terurai, kelihatan tuh. Lagi minum susu, lagi hamil gitu. Nah terus istrinya dateng, manggil, Bang gitu. Mungkin dia nih ngerasa, oh ada yang ngintip mungkin ya. Nah pas dia tengok begini, nah terbang ke makam, ke kuburan. Terus gelasnya udah ada di meja lagi, keadaan kosong. Oh, prosesnya kayak gitu tuh ya? Jadi gelasnya masih posisi awal. Posisi awal tapi susunya udah nggak ada. Dan yang minum itu tiba-tiba ya terbang ke arah kuburan. Ini yang dimaksud kuntilanak minum susu nih. Kenapa dibilang kuntilanak? Yang manusia nggak mungkin bisa terbang. Iya bener. Gitu. Terus larinya juga ke makam. Udah dari situ akhirnya kalau bikin susu langsung minum. Biar nggak kecolongan lagi susunya. Gitu. Anjir, tapi ini nyata nih. Maksudnya tuh ini beneran ya? Beneran. Kuntilanak minum susu. Susu Pranagen lagi. Susu hamil. Dia juga hamil. Wih, gile. Kasian ya. Gokil sih. Oke. Terus ada lagi gak nih, Bay? Dari orang lain nih? Ada. Dari tukang PLN ini. Jadi dulu tuh sempat ada proyek bangun sutet, Bang. Sutet tuh banyak, ada 12 sutet itu sampai ke Andara, sampai ke dekat rumahnya si Raffi Ahmad nih. Dia bikin sutet banyak nih. Sutet itu lama nih Bang, bikinnya ada sekitar 3 bulan itu dirinya gitu kan. Jam 1 dia diri, sutetnya udah dinyatakan ya udah oke, udah bisa digunain gitu kan. Jam 3 rubuh serentak. 12-12-nya rubuh serentak dan itu padam seberapa kampung lah, sempat padam. Nah, akhirnya kita laporan ke PLN, terus PLN langsung datang ngopi nih di rumah terus tukang PLN-nya bilang, padahal karyawan saya baru banget seneng katanya. Seneng kenapa Bang? Gitu kata ibu. Iya Bu, kan kalau masang sutet itu kan pakai genset nih Bu katanya. Nah kalau abangnya dari atas itu ngelihat ke bawah itu genset banyak yang pada nyamperin Bu.
ya entah pocong, ya entah kuntilanak di genset gitu, ya entah anak kecil lari-larian di genset gitu. Terus sekarang dia harus ngeliat kayak gituan lagi, Bu, capek, kata dia ngomong gitu, kata orang PLN-nya, ngomong kayak gitu. Jadi kayak norak gitu Bang, setan itu ngelihat lampu tuh kayak norak nyamperin gitu, mungkin di sana dia gelap apa gimana gitu kan, nyamperin gitu. Ya udah tuh dia nyamperin kayak laron aja gitu. Laron lagi diksinya. Nyamperin sinar. Akhirnya ya udah dibenerin lagi. 3 bulan lagi baru dinyatakan aktif lagi, dan itu manggil orang pinter kayaknya. Harus diselamatin soalnya katanya. Kalau udah berdiri itu harus diselamatin katanya. Oh, oke. Soalnya waktu itu dia berdiri nggak diselamatin. Gitu. Nah pas yang kedua dibenerin, diselamatin, udah. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti itu peristiwa besar juga dong yang Sutet roboh itu 12-11 ya? Gitu. Tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2009 atau 2010 ya, itu udah lama juga Bang. Oh ternyata di balik cerita si Padamnya itu ada itu juga ya horornya ya, kan yang Sutetnya adanya di tengah-tengah kuburan. Didiriinnya juga. Iya, yang apa? Ada yang nyamperin ke lampu genset. Lampu genset dia nyamperin, dia terbang ke lampu genset. Dia lompat-lompat ke lampu genset gitu. Mungkin dia ngeliatnya pasar malam apa gimana gitu kan, terang. Iya, gue ngebayangin nih pocong lompat-lompat di atas lampu genset. Oncang-oncang kaki, kuntilanak di atas genset. Itu banyak. Oh, gila ya, ternyata di belakangnya kayak gitu ya. Kelihatan dari atas, dari abang-abang PLN yang ngeliat ke bawah ya kayak gitu. Kalau pas turun gimana tuh? Nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Oke. Mungkin itu cerita sampai sini aja deh kali ya. Sebenarnya banyak gak sih, Mai? Kejadian? Banyak. Masih banyak ya? Seru-seru loh ini ceritanya, sumpah deh. Gue terhibur banget sama, ya di samping terhibur itu serem juga gitu. Kalau dibayangin ya. Cuman lu emang aneh-aneh aja sih, apalagi yang kulkas. Tabrak kulkas. Oke. Mai, ini gue ada sedikit pertanyaan nih. Ini yang maksud lo waktu cerita di awal, pintu belakang sama pintu depan itu maksudnya apa tuh? Jadi kayak pintu depan itu kalau misalnya orang dewasa, kurung batangnya itu aksesnya lewat pintu depan, pasti gerbang. Jalanannya pun rata. Kalau misalnya lewat rumah gua itu aksesnya pintu belakang. Jadi kayak kalau yang meninggal anak kecil kan digendong bapaknya gitu kan, apa saudaranya bisa lewat depan rumah gua. Tapi kalau pintu belakangnya lagi dibenerin, ya mau nggak mau kurung batangnya juga lewat depan rumah gua. Tapi posisinya nanti pas nanjak, yang megang kurung batang di depan itu mungkin agak jongkok. Karena kan nggak mungkin gini, pasti kan mayatnya ntar terbalik kan. Jadi harus nyimbangin, karena kalau dari pintu belakang itu nanjak Bang, buat ke makam itu nanjak. Oh gitu. Kalau dari pintu belakang tuh ya? Kalau dari rumah gue itu dia nanjak, tapi kalau lewat pintu depan itu aksesnya cuma lurus aja. Tapi emang pernah ada kejadian, maksudnya tuh di pintu depan itu lagi ada perbaikan sehingga lewat pintu belakang? Sering. Oh sering? Sering. Jadi benar-benar harus ngimbangin? Iya. Jadi yang depan itu agak jongkok gitu? Agak jongkok, yang belakang itu agak naik. Ngangkat kurung batangnya agak naik. Jadi biar si mayatnya ini tetap rata. Iya. Oh sering itu. Tapi berarti kan ini pemakaman, maksudnya pemakaman di mana nggak sepi-sepi banget. Masih ada yang meninggal taruh situ gitu. Iya. Meninggal dikubur situ gitu. Tapi kenapa nggak diurus gitu ya? Ya itu tadi belum dapat buat yang ngurusinnya. Mungkin dananya juga dari tarik-tarikan yang makam di situ, keluarganya mungkin rasa keberatan atau gimana, mending ngurus sendiri lah apa gimana gitu. Karena kan orang juga ngurusin makam bayar Bang. Iya, tapi biasanya ada pemerintah juga kan ya kalau misalnya pemakaman ya, itu nggak ada tuh? Nggak ada sama sekali. Pihak pemerintah nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi kalau ada yang orang dari luar kampung gua meninggal di situ, bayar. Kalau bayar sih memang pasti, karena kan bayar tanah gitu kan. Terus gali gitu. Ini kan kuburan, kalau gua dengar-dengar atau dari cerita lo ini kuburan angker lah ya. Jadi angker lah ya. Itu ada gak sih orang-orang yang biasanya maksudnya tuh yang menyalahgunakan kayak mau minta nomor togel gitu atau apa, datang ke situ gitu? Banyak. Banyak. Dan hasilnya ya mereka dilempar dari makam itu. Hah? Sampai
Robek Pak, ini betis ya. Kena, ya kan dilempar dari atas. Kan makam itu kalau dari rumah gue tuh posisinya dia di atas kan. Ya dia dilempar dari atas makam sampai ke bawah itu kan kena ranting-ranting pohon apa gimana gitu. Itu dilempar, benar-benar nyata dilempar gara-gara dia minta nomor togel. Dan itu benar-benar ada yang menyaksikan gitu, dia terluka gitu. Wah, gokil. Benar-benar. Kabar dari kuburan gosong gimana tuh? Alhamdulillah nggak ada keluarganya udah. Oh iya, pindah tuh ya. Pindah keluarganya. Tapi masih gosong nggak tuh? Sekarang sih kayaknya udah rata karena nggak diurusin kan. Mungkin udah banyak pohon-pohon yang tumbuh, jadi ya udah nggak bentuk makam, udah nggak bentuk kuburan karena udah rata, nggak ada yang ngurusin. Tadi dulu nih, ketika warga menyaksikan besokan nih ya, itu kan udah gosong tuh ya, itu warga nggak mencoba untuk membongkar gitu? Enggak, karena kan sejarahnya udah pada tahu gitu. Udah gitu. Jadi cuman ya asumsi dari warga, oh kita berarti semalam ngeliat orang lagi disiksa kubur ya gitu secara nggak langsung gitu. Ngeri banget. Ini azab itu nyata ya gitu. Gue pas lo cerita gue bayangin Rara. Urusannya apa? Dia lagi nyari jodoh, gue takutnya dia Apaan sih anjir? laki mana aja gitu, agama mana aja diembat gitu. Gak konsisten ya? Iya, saking ininya maksudnya tuh pemilihnya, dia pemilih dia. Banyak yang mau, tapi pemilih. Ya Ren ya? Bener gak Ren? Jangan sampai kayak gitu, amit-amit Ra. Gini, amit-amit Ra. Lu tau gak ya gini. Udah ya. Oke. Mai, ini kalau memang masih ada cerita lagi, next kita undang lagi ya, karena gue terhibur banget dan seru banget. Dan serem juga sebenarnya kalau dihayalin gitu ya. Sebenarnya emang kelakuan Maya aja. Nah, buat teman-teman yang pengen kita undang lagi, tulis di kolom komentar. Atau, Mai, lu ada sosmed gak? Sosmed? Instagram gitu? Instagram, nggak main Instagram bang. Main apa? Nggak main apa-apa. Oke. Paling itu aja ya, teman-teman. Tulis aja di kolom komentar. Nanti kita undang Maya lagi. Nanti lu ini aja komen di YouTube ini, di channel ini nanti. Ya apa gitu. Siapa tahu banyak balasan ya. Lu ngomong apa kek. Iya. Tapi ada YouTube sih bang. Iya, dari akun YouTube-nya kan lu ada kan pasti. Ada. Lu kan nonton ini dari mana kan? Ada akun YouTube. Ya, nanti komen aja ya di video ini ya. Komen apa kek? Ini loh. Saya penemu kuntilanak perenagen gitu ya. Gitu aja lu. Ya udahlah. Gua tutup video kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Maya izin pamit. Bye.